yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudaraku. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia, selalu
katakan kembali dari dalam lubuk, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Haleluya. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih buat sore hari ini. Kami rasakan kehadiran-Mu. Biarlah kami yang lemah Tuhan kuatkan. Gairah yang baru Tuhan lepaskan buat kami semua. Sehingga kami tetap setia di dalam Engkau. Melakukan yang terbaik selama kami masih ada hidup ya Tuhan. Sebentar kami akan belajar sedikit firman-Mu. Urapi kami semuanya, urapi hamba-Mu ini. Dan setiap firman Tuhan yang hamba sampaikan, biarlah menjadi kekuatan buat kami semuanya. Di dalam nama Bapa, Putra, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa, kami ucap syukur, haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, selamat sore, shalom. Kurang mantap, shalom. Ya, saya berharap saudara kita tetap semangat. Nah, bersyukur sekali saudara saya baru pulang pelayanan gereja bawah tanah ya, underground Cina saudara, dan puji Tuhan ada beberapa yang ditangkap, saya nggak ditangkap saudara. Ya, baru 2 hari jadi suara saya masih agak serak saudara. Saya ingin bagikan satu kebenaran firman Tuhan yang diminta tentang pelayanan, menjadi pelayan dan melayani saudara. Saya berdoa biarlah hari ini kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan ini. Bisa bantu tim dari multimedia PowerPoint saya. Oke, ya saudara saya Agus Setiawan. Saya punya 1 istri dengan 2 orang putri. Dan saya melayani 1 jemaat juga di sekitar Bekasi Timur, Bekasi Utara, saudara. Ya, next judul kita hari ini, saudara, adalah serve well and finishing well, melayani dengan baik dan mengakhiri dengan baik. Nah, kenapa, saudara? Ya, saya tertarik sekali dengan satu tema yang dibagikan untuk saya hari ini. Saya bagikan tentang melayani, saudara, karena dengan tema ini saudara saya ingin bagikan satu poin supaya setiap kita mengerti bahwa semua yang Tuhan percayakan dalam hidup kita ini anugerah Tuhan. Amin. Banyak orang yang memulai mengerjakan satu pekerjaan Tuhan yang awalnya begitu on fire, begitu menyala-nyala, begitu luar biasa, namun dia tidak bisa mengakhirinya dengan luar biasa saudara. Bahkan banyak di antara mereka ya di angkatan saya dulu saudara, ya ketika kami sama-sama memimpin pujian, sama-sama di pemuda remaja, dulunya begitu on fire sekali. Dulunya begitu luar biasa sekali saudara, persekutuan di dalam satu jemaat. Lalu kemudian saudara berjalannya dengan waktu oleh karena kondisi, oleh karena keadaan, oleh karena goncangan yang terjadi di dalam perjalanan hidup rohani dia. Banyak di antara mereka akhirnya tidak ada lagi di dalam pelayanan saudara. Bahkan ada di antara mereka yang mundur dari Tuhan oleh karena hal-hal yang dia hadapi. Nah, tujuan dari khotbah ini, tujuan dari khotbah ini saudara, saya hanya rindu saudara bahwa setiap jemaat Tuhan saudara untuk memberikan pengertian kepada jemaat bahwa dalam melayani Tuhan, mengakhiri dengan baik itu sama pentingnya dengan memulainya dengan baik, saudara. Jadi jangan kita memulainya dengan baik tetapi kita tidak mengakhirinya dengan baik. Di dalam case kebenaran firman Tuhan, ada seorang murid Tuhan namanya Petrus, saudara. Satu hari sebelum dia mengenal berjumpa dengan Tuhan, dia ada masalah dengan pemerintahan Roma. Karena pada saat itu dia terikat oleh masalah keuangan. Dia nggak bisa bayar pajak kepada pemerintah. Nah, di dalam masa-masa gentingnya karena dia harus membayar dan melunasinya. Jika tidak bisa melunasinya, dia akan ditangkap dan dipenjara.
Maka sejarah pada saat itu dia berusaha mencari saudara bagaimana caranya untuk dia bisa membayar hutangnya kepada pemerintah pada saat itu. Lalu kemudian saudara-saudaranya, saudara dan sahabatnya mulai mengajak dia mencari ikan saudara. Dengan satu tujuan supaya ketika dia mendapatkan ikan dia bisa membayar hutangnya kepada pemerintah. Namun Alkitab katakan dengan sangat jelas saudara. Ya, bahwa ternyata semalam-malaman dia mencari ikan, dia tidak mendapatkan satu ekor pun juga. Sampai pagi akhirnya dia tidak mendapatkan. Lalu kemudian pada saat itu Yesus ada di tengah-tengah mereka. Alkitab dalam kitab Markus berkata bahwa Yesus masuk ke dalam salah satu perahu, yaitu perahu Simon. Lalu dia mulai mengajar di sana. Dan setelah dia mengajar di sana saudara, lalu dia mulai berkata kepada Petrus, Simon, dia katakan bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Lalu dia mulai bertolak ke tempat yang lebih dalam, lalu dia mulai berkata, sekarang tebarkanlah jalamu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia mulai berargumentasi, dia katakan, Tuhan semalam-malaman aku mencari ikan, aku tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi karena kamu yang menyuruhnya, aku lakukan. Maka kemudian ketika dia tebarkan jala, dan kita tahu cerita ini karena dituliskan dalam Alkitab. Tetapi sejarah menuliskan bahwa sebetulnya dalam case ini dia sedang berusaha mencari uang untuk saudara membayar utang kepada pemerintah saudara. Karena pajak yang dibebankan kepada pemerintah pada saat itu. Dan ketika dia melihat hasil itu saudara, maka dia mulai mengalami satu perjumpaan dengan Tuhan. Dan mulai hari itu Alkitab katakan engkau tidak lagi menjadi penjalam ikan, tetapi mulai hari ini engkau menjadi penjala manusia. Dan Alkitab katakan dia mulai lepaskan semuanya saudara. Lalu dia mulai mengikut Tuhan, dia melayani Tuhan. Di mana ada Tuhan, di situ ada dia. Sampai suatu hari saudara, dia mengalami masa-masa yang sangat tergoncangkan. Karena pada saat itu ketika Yesus ditangkap saudara, dia mulai berhadapan dengan masalah-masalah tertentu. Dan orang mengenali dia sebagai muridnya Yesus. Dan beberapa orang mulai berkata, dia ini murid Yesus. Dan dia mulai berkata, aku tidak kenal dia. Dia mulai menyangkal siapa Yesus sebagai Tuhannya. Bahkan sampai 3 kali ada anak perempuan saudara yang berkata, dia memang orang yang mengikut Yesus. Lalu dia mulai berkata, demi Tuhan, aku tidak mengenal dia. Dan pada saat itu ayam mulai berkokok saudara. Dan matanya mulai memandang Yesus. Dan Yesus memandang dia. Dia ingat kata-kata Yesus, hari ini juga sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku. Dia punya kesalahan saudara. Dalam perjalanannya, dia punya masalah di mana dia pernah menyangkal Yesus. Dia memulainya dengan baik. Dia tinggalkan semuanya. Tapi dalam perjalanannya dia menyangkal Yesus. Tetapi puji Tuhan saudara. Dia ingat satu perkataan Yesus yang berkata, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Lalu dia mulai berkata, ya Tuhan engkau tahu. Aku sangat mengasihi engkau. Karena itu gembalakanlah domba-domba. Dia ingat 3 kali Yesus berkata hal ini. Lalu saudara ketika dia sadar akan hal ini. Dia tidak mengakhirinya kesalahannya. Seperti Yudas mengakhirinya. Yudas seorang accounting saudara. Ketika dia menerima Yesus dia tinggalkan semuanya. Dia berjalan kepada Yesus. Dia mengiring Yesus saudara. Tapi kemudian ada keinginan hatinya. Untuk mendapatkan satu jabatan, satu kekayaan. Namun dia tidak mendapatkan itu. Salah satu buktinya, dia menjual Yesus dengan harga berapa? 30 perak saudara. Kenapa? Karena dia punya keinginan mendapatkan sesuatu kepentingan dalam mengiring Tuhan. Dan ketika dia sadar dia menjual Yesus, dia tidak finishing well saudara. Dia pernah tinggalkan semuanya. Dia melayani Tuhan sungguh-sungguh. Tetapi oleh karena keinginan keadaan, akhirnya saudara, dia tidak finishing well. Dia akhiri dengan Alkitab katakan, dia gantung diri, jatuh, perutnya terbelah. Lalu kemudian tanah itu menjadi tanah darah sampai hari ini. Ada 2 kejadian, Petrus dan Yudas. Petrus saudara mengakhirinya dengan baik. Dia tinggalkan semuanya dan dia akhiri dengan baik.
Tetapi Yudas, saudara, dia tinggalkan semuanya, mengiring Tuhan. Tetapi dia akhirinya dengan baik. Tujuan dari khotbah saya hari ini, saudara, saya hanya ingin setiap kita yang sudah memulainya, hari ini ada bersama dengan Kristus. Kita akhiri sampai akhir hidup kita tetap bersama dengan Kristus. Katakan haleluya. Oleh karena itu, saudara, tujuan dari khotbah ini, saudara, saya ulang, untuk memberikan pengertian kepada jemaat bahwa dalam melayani Tuhan, dalam mengiring Tuhan, mengakhiri dengan baik itu sama pentingnya dengan memulainya dengan baik. Kalau kita sudah mulai dengan baik, mari kita akhiri dengan baik. Katakan amin. Lihat kiri kanan dulu, akhiri dengan baik. Katakan haleluya. Yuk, nanti akan saya kupas. Next. Satu hari saya baca ini, saudara. Ya, ayat ini akan menjadi acuan kita di dalam khotbah saya hari ini. Yuk kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Bapak Ibu, anak-anak muda, ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus pernah beberapa kali masuk dalam penjara. Dan ayat ini ditulis ketika dia ada di dalam penjara Roma. Kondisi dia sudah tua. Dia 2 kali masuk di dalam penjara Roma. Pertama ketika dia masih muda. Yang terakhir ketika kondisinya sudah sangat tua. Dan dia menulis surat ini kondisinya ketika dia dalam keadaan di penjara di Roma. Dan kondisinya sudah sangat tua. Oleh karena itu, dia menulis surat ini kepada anak muridnya, saudara, yang diangkat menjadi anaknya, saudara, yaitu seorang yang bernama Timotius. Dia tuliskan dengan sangat baik sekali, ada 3 hal yang dia tekankan, saudara. Dia tahu bahwa akhir hidupnya akan berakhir, dia mulai katakan begini, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Yang pertama, dia menekankan satu nilai, bahwa hidup ini adalah sebuah pertandingan. Aminnya nggak mantap. Saudara, orang yang bertanding, saudara, dia harus berlari, berlomba sampai garis akhir, saudara. Nah, oleh karena itu dia katakan, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Bukan hanya masuk dalam pertandingan, dia katakan, aku telah mencapai apa? Garis akhir, saudara. Dia katakan bahwa aku telah mencapai garis akhir. Kenapa? Karena dia tahu bahwa sebentar lagi dia akan meninggalkan dunia ini. Yang ketiga, saudara, dia katakan bahwa aku telah memelihara iman. Jadi bukan hanya ikut dalam pertandingan, bukan hanya mencapai garis akhir, tetapi saudara, dia tetap memelihara iman dia. Bapak Ibu, ya, saudara setuju atau tidak setuju? Ketika kita membuka hati kepada Yesus, maka sebetulnya pertandingan itu sudah dimulai di dalam setiap kehidupan kita. Ada mahkota yang menanti di ujung sana. Amin. Ada hadiah, ada reward yang akan Tuhan berikan sesuai dengan janji Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Dan Paulus dengan ayat ini, saudara, mengajarkan kepada Timotius dan kepada kita. Mari terus kita bertanding sampai garis akhir. Jangan lupa pelihara iman sampai selama-lamanya. Katakan haleluya. Dari ayat ini saya mau ngangkat, saudara, tentang firman Tuhan yang dijadikan satu tema hari ini tentang serving well and finishing well. Nah, saya mendapatkan satu gambar, bisa diklik. Satu hari, saudara, di tahun 2019. Ada seorang pelari, saudara, namanya Hailey, saudara. Dia ikut lomba maraton dan dia mempersiapkan dirinya untuk hidup di dalam perlombaan. Lalu kemudian, saudara, ketika dia berlomba di hari haknya, saudara, dikatakan bahwa sebelum sampai garis finish, saudara, dia collapse, saudara. Dia jatuh, saudara. Lalu kemudian dia tidak bisa bergerak lagi. Lalu kemudian, saudara, para medis berkata, sudah stop, jangan lanjutkan. Para medis lari dan berkata, sudah stop, hentikan lombamu ini.
Tetapi saudara, dia berusaha bangkit, saudara. Dia berusaha bangkit, saudara. Tetapi ketika dia bangkit, dia jatuh lagi, saudara. Kenapa? Karena memang kram kakinya, ototnya sudah nggak bisa bergerak lagi, saudara. Tetapi seorang pertanding, saudara, dia bukan hanya memulainya dengan baik. Dia punya konsep, dia datang, dia harus mengakhirinya dengan baik, saudara. Katakan haleluya. Jadi dia punya konsep itu seperti itu. Jadi ketika dia bangun, saudara, dia nggak bisa lagi. Lalu kemudian para medis bilang, stop, berbahaya buat kamu. Dia katakan tidak. Lalu saudara, dia mulai angkat tangannya. Dia mulai tarik kakinya, saudara. Dia mulai tarik kakinya. Ini sejarah saudara bisa saudara. Dan ini dituliskan, saudara. Sampai akhirnya dia sampai garis finish. Tetapi ketika dia sampai garis finish, dia penuh dengan luka, tetapi dia selesaikan pertandingan itu. Haleluya. Konsep ini harusnya ada di dalam iman kita. Jangan jadi orang Kristen, saudara, hanya panas-panas ayam. Awalnya doang menyala-nyala. Begitu luar biasa, tapi tantangan sedikit, ya. Baru doa nggak dijawab, baru nggak disalamin sama ketua, baru nggak di-say hello, lalu mulai ngambek, saudara. Lalu mulai berkata, sudah nggak ada pelayanan lagi. Nggak bisa, saudara. Konsep ini harus kita miliki. Kalau kita sudah mulai bertanding, maka kita harus sampai garis finish. Penuh dengan luka, itu resiko. Tapi ada mahkota, ada reward yang Tuhan akan siapkan buat kita. Amin. Ada sesuatu yang sedang menanti di sana yang harus kita raih. Oleh karena itu, saudara, saya sangat terinspirasi sekali dengan yang namanya Heyday ini, saudara. Saya ingin di dalam khotbah hari ini, saudara, mari kalau kita sudah memulainya dengan baik dalam pelayanan, dalam pekerjaan Tuhan, apapun juga, mari kita selesaikan juga dengan baik. Haleluya. Haleluya. Katakan haleluya, saudara. Ya, mengakhiri dengan baik di dalam satu pelayanan sama pentingnya, saudara, dengan memulainya dengan baik. Mari kita punya komitmen bersama. Kalau kita punya tema hari ini melayanilah, saudara, secara sungguh-sungguh sampai akhir dari hidup kita. Katakan haleluya. Saudara, Alkitab katakan besi menajamkan besi. Manusia menajamkan. Jadi saudara, pasti ada clash, pasti ada masalah, pasti ada hal-hal yang tidak mengenakan. Tetapi semuanya itu membuat kita semakin hari semakin tajam di hadapannya Tuhan. Jangan mundur oleh karena masalah. Jangan kabur oleh karena doa yang belum dijawab, saudara. Maju terus sampai Tuhan panggil kita. Nah, saya nanti akan beberapa hal saya akan saksikan dulu. Tetapi ada satu hal yang pertama. Pak, sekarang saya mau lari terus. Masalah ada terus. Tetapi saya tetap mau mengakhirinya dengan baik. Apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa mengawalinya dengan baik dalam pelayanan. Saya juga mengakhirinya dengan baik dalam pelayanan. Ada 3 hal yang ingin saya bagikan. Yang pertama, Yang pertama, saudara, saya tuliskan gini. Biarlah di dalam setiap pelayanan kita, fokus kita hanya kepada Tuhan. Dalam kita mengiring Tuhan, fokus kita hanya kepada Tuhan. Saudara, yang membuat kita lemah, yang membuat kita mundur, saudara, dalam kita melayani Tuhan, dalam kita mengiring Tuhan, karena fokus kita bukan kepada Tuhan. Fokus kita seringkali kepada orang-orang tertentu, saudara. Manusia tidak akan pernah bisa selamanya membuat kita bersuka, saudara. Ada saatnya statement mereka membuat kita terluka. Oleh karena itu, yang membuat kita sampai akhir dalam tiap pelayanan kita, saudara. Fokus kita ubah. Fokus kita hanya kepada Dia. Seperti seorang hamba laki-laki yang memandang tangan tuannya. Dan seperti seorang hamba perempuan yang memandang tangan nyonyanya. Demikianlah kita memandang Tuhan sampai Tuhan mengasihani kita. Kitab Mazmur jelas mengatakan seperti itu, Bapak Ibu. Saya melihat banyak orang yang mundur dari Tuhan, mundur dari pelayanan,
mundur saudara dari segala sesuatu yang bersifat rohani. Karena fokus pelayanannya bukan Tuhan. Ada yang kena masalah, fokusnya bukan Tuhan, fokusnya kepada masalah. Ada yang melayani, fokusnya bukan melihat, fokusnya berkat yang dia dapatkan. Saudara, ketika fokus kita mulai beralih, saudara, maka itu akan melemahkan kita. Makanya di sini Ibrani 12 ayat 1 dan 2 berkata begini, saudara. Yuk kita baca sama-sama, yuk. 1, 2, 3. Marilah kita berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Apa dikatakan? Dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Saudara, konsep ini harus ada di dalam setiap kita dalam kita melayani dan mengiring Tuhan. Kalau enggak, saudara, engkau akan pindah dari gereja satu ke gereja yang lain. Dari gereja yang lain, pindah lagi ke gereja yang lain. Karena kenapa? Karena engkau akan ketemu dengan orang-orang yang membuat hatimu tidak nyaman. Yang membuat kayaknya, aduh. Memang sih Pak, ya kita enggak memandang manusia, tetapi kan kita bertemu dengan mereka. Betul, saudara. Tetapi justru ketika kita merelakan diri kita dibentuk di situ, maka kita melewati satu step untuk kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Haleluya. Saudara percayalah, tidak ada gereja yang sempurna. Tidak ada gereja yang tidak pernah mengecewakan. Dimanapun kita bergereja, pasti ada orang-orang di situ yang ditempatkan untuk memproses kita supaya kita diubahkan sesuai dengan rencananya Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara, dimanapun kita beribadah, kita akan ketemu dengan orang ini, saudara. Maka konsep ini penting. Fokus kepada Tuhan. Jangan fokus kepada manusia. Fokus kepada Tuhan, jangan fokus kepada masalah. Fokus kepada Tuhan, jangan fokus kepada berkat-berkatnya Tuhan. Kalau kita mengiring Tuhan hanya karena tadi yang saya katakan di atas, satu saat nanti kita akan mengalami titik di mana kita akan berkata capek jadi orang Kristen. Gereja sana begini, gereja sini begini, gereja sana begini, gereja sana begini, capek. Dan saya mau kasih tahu, tidak ada gereja yang sempurna. Yang kita ubah sekarang diri kita. Jangan fokus kepada dia. Fokus kepada Yesusnya. Aminnya enggak mantap. Aminnya enggak mantap. Lihat kiri kanan dulu. Jangan amin-amin doang. Jangan amin-amin doang, saudara. Ayo fokus kepada Yesus. Katakan amin. Saudara percayalah, saya sudah hampir 30 tahun, saudara, saya mengembalakan. Dan begitu banyak complicated sekali masalah, saudara. Baik diri saya, pelayanan saya, ya jemaat, saudara. Complicated sekali. Saya sedang menghadapi satu jemaat, dan saya putuskan saya tidak menikahkan dia. Kenapa? Ada anak muda, saudara, berpacaran. Ini baru nih, saudara, sedang saya layani, ya, hamil. Setelah hamil kita konseling, ternyata yang perempuannya bilang saya nggak mau nikah dengan dia, biarlah saya lahir tanpa suami. Kompleks, saudara. Saya tanya kenapa? Ya karena masih pacarannya selingkuh. Benar, saudara. Pernikahan bukan menyelesaikan masalah dia, saudara. Jadi saya pikir ada benernya juga apa yang dia katakan. Saudara, maka kami panggil orang tuanya semuanya, saudara. Kami layani lagi, yang ini komplain, saudara. Yang layan, yang perempuan harus nikah. Waduh, kompleks kita. Saudara kalau mau lihat masalah ini, aduh saudara, luar biasa. Lalu saya putuskan saya tidak berkati dia sampai dia sungguh-sungguh saling mencintai. Saya siapkan satu pengerja saya, mentor dia sampai akhirnya dia bisa saling mencintai. Sekarang sudah mulai mencintai, sudah melahirkan anak. Saya belum berkati. Sampai nanti dia sungguh-sungguh siap. Karena bagi saya kalau saya sudah berkati, percuma 1 tahun kemudian dia bercerai.
Saya lebih baik mereka diberkati, tapi setelah diberkati, selama-lamanya tidak diceraikan. Merasa berat gak berat saudara, buat saya memutuskan hal itu juga saudara. Saya terus bina saudara. Puji Tuhan masih dua-duanya datang ke gereja. Walaupun kemarin dalam keadaan, ya, nggak boleh ada menghakimi. Pengertian saya katakan. Tanpa kita hakimin pun dia merasa sudah terhakimi. Peluk dia, terima dia apa adanya. Tapi tetap kita mentor dia sampai dia mengerti tentang kebenaran. Bapak Ibu, berat buat kami saudara. Tapi selalu kami ajarkan saudara. Saya taruh dalam pikiran, ayo fokusnya saudara, mari kita. Dalam hidup kita banyak tantangan, banyak pergumulan, banyak hal-hal yang tidak enak. Tetapi mari belajar. Setiap kita fokus kepada Tuhan sampai garis akhir. Katakan amin. Next. Oke. Bapak Ibu, ini saudara. Yang kedua saudara, bergantung terus kepada Tuhan. Bisa kasih gambar yang kedua? 4 tahun yang lalu saudara, saya masuk ke salah satu suku namanya suku Wana. Dan ketika saya jalan saudara, perjalanan itu naik di gunung, tiba-tiba saya sesak napas. Saya nggak bisa napas saudara. Sudah capek sekali saudara. Lalu akhirnya saya sampai di sana. Pulang ke Palu saudara, kaki saya bengkak-bengkak. Lalu akhirnya pulang ke Jakarta, saya naik loteng lantai 2 sama sudah nyesak saudara, sudah nggak bisa napas. Anak saya bawa saya ke dokter dan dokter klinik langsung buat rekomendasi setelah dia periksa saya. Lalu kemudian dibawa ke rumah sakit, lalu di rumah sakit itu diambil darah, lalu diperiksa di laboratorium, lalu kemudian dikatakan bahwa jantung saya ada masalah. Ada pembengkakan dan ada penyumbatan. Lalu dikasih obat saudara, saya untuk makan obat. Lalu kemudian saudara, ringkas cerita saya makan. Hari pertama saya makan, nusuknya ampun tuh, sakitnya ampun. Hari kedua nusuk lagi, lebih nusuk lagi. Hari ketiga saudara, makin sakit saudara. Lalu akhirnya saya putuskan saudara, pada saat itu saya putuskan untuk saya tidak minum obatnya. Bukan berarti saya tidak percaya sama dokter, ya. Tetapi saya mau belajar bergantung kepada Tuhan. Oleh bilu-bilunya aku telah disembuhkan. Anak saya marah saudara. Dia marah sekali sama saya, anak pertama, saudara perempuan. Marah sekali, saya kasih tahu sama dia, papi tidak mati oleh penyakit ini. Kalau papi mau mati, ya dari beberapa tahun yang lalu waktu di Samudra Hindia. Ya ingat itu, waktu kapal papi pecah ketika masuk dalam pelayanan misi. Dan ternyata papi bisa selamat. Kalau papi mau mati, papi di Samudra Hindia, papi pecah, hancur semuanya, bisa mati di situ. Tapi toh papi nggak mati. Kalau papi mau mati, waktu papi masuk ke suku Wana, ketika kapal ketingking papi terbalik, lalu masuk tenggelam, muncul lagi tenggelam, muncul lagi. Hampir saja lewat. Tapi itu papi nggak mati. Papi selamat. 2 kali loh papi ngalami gitu. Tapi papi tetap selamat. Jadi kalau papi mau mati, papi mati di situ. Bukan mati oleh penyakit ini. Tapi justru dengan penyakit ini, papi akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Saudara nggak gampang pada saat itu saudara. Karena memang nggak ada punya kekuatan lagi saya. Saya hanya berani mengandalkan Tuhan dan bergantung kepada Tuhan dalam case ini saudara. Teman saya Dr. Dedi Gwandis ketika lihat kaki saya mulai bengkak saudara. Naik ke BPP saudara, saya sudah ngap-ngap saudara ke lantai 2-nya. Dia mulai pakai, kamu periksa ginjal kamu. Saya khawatir ginjal kamu kena juga. Saudara, dokter mengatakan hal-hal yang tapi saya katakan, saya bergantung sama Tuhan. Tuhan pasti pulihkan saya. Enggak gampang pada saat itu. Istri saya pun marah saudara. Ketika saya stop makan obat itu. 10 hari kemudian anak saya merengek-rengek untuk bawa saya lagi ke dokter.
Akhirnya saya masuk ke dokter, saudara. Saya ikutin, saya masuk ke dokter Mitra Bekasi Barat ini, saudara. Ya, ketemu dengan dokter Petrus, saudara. Dokter Petrus. Udah tua beliau. Ya, lalu diambil darah kembali jam 8, lalu jam 3 selesai dan dipanggil saya. Lalu dilihat, semuanya sudah dilihat. Dan dia katakan, Pak Pendeta, saya melihat jantung Bapak sehat. Enggak ada penyumbatan, enggak ada pembengkakan, ginjal Bapak sehat, semuanya sehat. Saudara. Anak saya enggak tepuk tangan, saudara. Enggak percaya dia. Saya bilang dengar, enggak, aku enggak percaya. Saya akhirnya pergi ke Malaysia, saudara. Saya general check up lagi. Dan di situ, saudara, dokter kembali katakan, Bapak sehat, Bapak tidak sakit, Bapak sembuh, Bapak bla 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 semuanya. Dan tahun kemarin, saudara, saya kembali cek, semuanya sehat. Saudara, enggak gampang, saudara, enggak gampang. Tetapi saudara, kalau engkau meratapi tentang masalahmu selalu, engkau tidak bergantung kepada Tuhan di dalam setiap masalah pergumulanmu. Engkau meratapi dan berkata, kok begini banget ya nasib saya. Kok begini yang ngiring Tuhan kayak begini ya. Saudara, saudara tidak akan sampai ke garis akhir, saudara. Saudara tidak akan finishing well. Tapi kalau saudara belajar apapun yang terjadi dalam hidupmu, engkau berkata, Tuhan punya rencana yang terbaik buat saya. Waktu anak saya yang ketiga, saudara, keselak lalu mati, saudara, oleh suster. Wih, itu pukulan banget buat saya, saudara. Kalau saya mau mundur, saya mundur di situ, saudara. Usia 7 tahun dikasih makan, keselak, saudara, lalu meninggal. Buat saya, saudara, itu pukulan yang sangat berat. Tapi kalau saya ada di tempat ini, saya tahu Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Saya terima dan terus saya berharap bergantung. Sampai hari ini saya tetap mau mengakhirinya dengan baik. Saya tidak marah sama Tuhan. Saya tidak komplain, Tuhan kenapa seperti ini. Semua kita punya masalah, saudara. Tetapi bagaimana konsep pola pikir kita ketika kita ada di dalam titik permasalahan kita. Sampai kita mengakhiri finishing well. Haleluya. Kayaknya gak mantap haleluyanya nih, saudara. Makanya Alkitab katakan, saudara, di dalam Yesaya 40 ayat 31, tetapi mereka yang menanti-nantikan Tuhan, artinya bergantung kepada Tuhan, mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Katakan amin. Ya, orang yang menanti-nantikan Tuhan ini berbicara tentang orang yang bergantung terus kepada Tuhan. Dan Alkitab katakan, saudara, dia akan terbang dengan kekuatan sayapnya. Berlari tidak menjadi lesu, berjalan dia tidak akan menjadi lelah. Yang pertama tadi apa? Fokus kepada Allah, jangan fokus kepada masalah. Jangan fokus pada manusia, fokus saja kepada Allah. Yang kedua, bergantung terus kepada Tuhan. Yang ketiga, nah ini yang penting, saudara. Yang ketiga, saudara. Yang ketiga, saudara, sama-sama yuk kita baca ya. 1, 2, 3. Melayani dengan baik bukan bicara soal kecepatan, tetapi soal kesetiaan. Ada orang, saudara, merasa begini, Pak dulu Pak saya melayani Tuhan. Pak dulu Pak saya worship leader. Pak dulu Pak saya jadi ketua ini. Pak dulu Pak, bukan soal dulu, saudara. Soal sekarang, apakah kita tetap setia melayani Tuhan? Ada orang, saudara, yang memiliki metode seperti Coca-Cola. Yang dikocok, saudara, dibuka. Bius, saudara. Euforianya, wuih. Tapi kemudian, anaknya kaget, saudara. Tiba-tiba hilang, saudara. Hilang. Tuhan gak pengen yang seperti itu, saudara. Makanya saya katakan melayani dengan baik bukan bicara soal kecepatan, tetapi soal kesetiaan. Ada orang dulu sudah melayani, bukan soal dulu, tapi soal sekarang.
biarlah kita terus melayani Tuhan sampai Tuhan datang. Biarlah kita terus setia sampai Tuhan datang. Saudara, saya mau kasih tahu ini, saudara. Ini kami pelayanan misi dan ini secret, saudara. Tidak boleh saya bagikan, tapi saya kasih tahu di dalam sebuah ini saya boleh kasih tahu. Ini kemarin, saudara. Di Bekasi ini ada satu teman saya, Ustadz. Saya ambilkan hotel untuk dia membaptis, ada 13 orang di Bekasi. Orang Muslim. Orangnya enggak ada ya? Kan ada yang kaget ya? Oh. Sebagai juru selamatku, bahwa Isa Al-Masih sebagai. Oke, nggak boleh. Saudara, banyak orang-orang di luar sana yang sedang berlomba-lomba untuk percaya kepada Yesus Isa Al-Masih. Beliau ini sudah saya lewatkan, saya anggap sudah tidak ada, selesai. Ya, karena YouTube bahaya. Bapak Ibu, kita kembali ke sini saja. Ya, kita kembali ke sini. Saudara, satu hari saya diutus sama BPP, saudara. Majelis Pusat GBI bersama dengan ketua saya pergi ke Jepang untuk membuka gereja GBI karena di sana belum ada GBI. Maka saya bersama dengan Pak Pendeta Profesor Irwan Wijaya, saya berangkat ke sana dan beberapa teman. Lalu kita membuka, ada 2 gereja kita buka di sana. Lalu kemudian saudara, 2 hari kemudian kami ada waktu kosong, lalu kami diajak jalan saudara, dan saya sampai saudara ke stasiun Shibuya. Nah di stasiun Shibuya ini saudara, ada seekor anjing saudara, ya patung anjing yang namanya siapa? Hachiko saudara. Lalu kita tahu tentang sejarahnya Hachiko ini saudara. Kita tahu siapa Hachiko ini saudara. Dan di dalam ceritanya ini saudara, kita tahu bahwa Hachiko ini adalah seekor anjing yang dipelihara oleh seorang profesor namanya Profesor Oeno. Dia adalah seorang dosen ya di dalam sebuah university di Tokyo. Dan anjing ini saudara selalu menganteri dia ketika dia pergi dan menjemput dia ketika dia pulang. Satu hari saudara, ya anjing ini menganteri, lalu kemudian tuannya itu pergi dan tiba-tiba di dalam perjalanan dia kena serangan jantung, lalu kemudian meninggal. Nah anjing ini nggak tahu saudara kalau tuannya itu meninggal. Lalu kemudian saudara dia datang ke situ, dia tungguin ya. Tidak ada pulang-pulang saudara. Ya, pergi dia datang lagi sorenya, tidak juga pulang-pulang. Orang sudah mulai berkata, Tuanmu sudah meninggal, sudah pulang. Dia nggak tahu saudara. Setiap hari dia datang sih. Suatu hari, ya istrinya dari Profesor Oeno itu saudara pindah. Ya, dari Tokyo dia pindah ke dari Shibuya dia pindah saudara ke sebuah tempat 40 km jauhnya saudara. Dia bawa anjingnya saudara. Lalu kemudian dia bawa, satu hari ternyata anjing yang nggak ada saudara. Dan berhari-hari dia cari nggak ada, ternyata anjingnya ada di Shibuya saudara. Sedang di tempat yang sama, sedang menantikan kembali tuannya itu pulang. Dibawa lagi saudara pulang, lalu kemudian lari lagi saudara sampai di Shibuya kembali. Terus dia menantikan kedatangan tuannya itu pulang. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, dia tetap setia. 4 tahun, 5 tahun, dia tetap setia. 6 tahun, 7 tahun, dia tetap setia saudara. Orang mulai ibah, mulai kasih makan saudara. Ya, orang lihat ini anjing kok luar biasa. 8 tahun, dia sudah mulai tua, tapi dia tetap setia.
9 tahun dia tetap setia. Sampai 9 tahun berapa bulan kemudian. Akhirnya dia mati di situ. Lalu akhirnya dibuatnya lah monumen, patung yang namanya Hachiko. Saya foto di situ karena ini lambang tentang kesetiaan seekor anjing kepada tuannya. Bapak Ibu, anjing saja bisa setia sama tuannya. Melayani dengan baik bukan bicara soal kecepatan, tetapi bicara soal kesetiaan. Kalau anjing saja setia kepada tuannya, masa sih kita tidak bisa setia kepada Tuhan kita? Haleluya. Kalau engkau terus setia, saudara, terus melayani Tuhan, setia, terus setia, saya katakan kita pasti akan finishing well, saudara. Kenapa banyak orang gak finishing well? Karena gak setia. Tapi kalau kita punya komitmen setia saudara, maka saya yakinkan diri saya saudara, kita akan finishing well. Sampai Tuhan datang, kita tetap setia melayani Tuhan. Kita setia mengiring Tuhan. Kita setia saudara, sampai dia angkat kita tinggi. Biarlah kiranya renungan ini saudara, menjadi satu kekuatan buat kita. Biarlah kita mengakhirinya, memulai satu pelayanan dengan baik. Biarlah kita mengakhirinya dengan baik. Yang pertama, tetaplah fokus kepada Dia, Tuhan kita. Yang kedua apa? Terus belajar bergantung kepada Dia. Yang ketiga, tetaplah setia sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati. Mari kita akan berdoa. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku setia. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Bisa dibantu nyanyinya? Suara saya agak. Haleluya. Bapa di dalam surga, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Kali lagi katakan dari awal. Selidiki aku, lihat hati. Mari kita naikkan pujian ini sebagai satu ungkapan hati kita dan doa kita di hadapan Tuhan. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Katakan, berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Aku lihat Tuhan, aku lihat kebaikan-Mu, haleluya, yang tak pernah habis di hidupku. Sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap. Sekali lagi katakan, Kau dapati aku tetap setia. Amin, amin.
Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Bapa, Putra, Anak, dan Roh Kudus dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Firman sudah hamba sampaikan. Biarlah kami melayani dengan baik dan kami mengakhirinya dengan baik. Kami tidak mau gagal di tengah jalan seperti Yudas. Kami mau terus mengakhirinya sampai semuanya menjadi baik ya Tuhan. Jika hari ini ada kami yang lemah, kuatkan kami. Berikan kami harapan untuk kami tetap teguh berjalan bersama dengan Engkau. Bapakku berdoa, meteraikan firman yang sederhana ini. Biarlah setiap kami mengerti tentang makna dari sebuah panggilan ini. Aku lepaskan berkat ini di dalam nama Yesus. Biarlah kami setia sampai akhirnya Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Doa berkat. Iya lupa saya saudara. Kita akan akhiri saudara. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Sebelum kami berpisah ya Tuhan, kami tahu berkat Tuhanlah yang membuat kami kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Karena itu sebelum kami berpisah, kami angkat hati kami dan iman kami dan tangan kami. Biarlah kiranya berkat kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan turun melimpah atas kami. Kami terima dengan ucapan syukur. Haleluya. Sama-sama yang percaya katakan amin. Selamat sore, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Sebelum meninggalkan ruang ibadah, silakan bersaat teduh sejenak Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.